Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama dalam diskusi dan macam-macam permainan tradisional yang ada di Indonesia. Sudah siap untuk belajar? Yuk simak penjelasan Bu Ica. Coba ada yang tahu apa itu diskusi? Apa ya? Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan bentuk kerjasama. Berikut merupakan hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita berdiskusi. Yang pertama adalah menghormati pendapat orang lain. Kemudian menyadari setiap pendapat itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak memaksakan pendapat kita pada orang lain, dan saling menghormati pendapat. Manfaat saling menghormati pendapat saat berdiskusi. Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Dan yang keempat, menghasilkan kesimpulan yang adil. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Permainan tradisional perorangan contohnya adalah engklek. Engklek adalah permainan tradisional yang memanfaatkan bidang datar sebagai arena bermainnya. Engklek dimainkan dengan cara melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat. Untuk kotak yang letaknya bersebelahan seperti sayap, permainan diperbolehkan meletakkan kakinya pada kedua kotak secara bersamaan. Permainan tradisional perorangan lainnya adalah egrang. Egrang adalah jenis permainan tradisional yang menggunakan batang bambu. Permainan ini diperlukan keahlian khusus, soalnya untuk bisa menaiki egrang tidak semudah yang dibayangkan. Kita memerlukan keseimbangan, sehingga bagi para pemula sebelum berjalan menggunakan egrang sebaiknya berlatih menaiki egrang terlebih dahulu ya. Permainan tradisional perorangan selanjutnya adalah gasing. Gasing yang disebut juga sebagai gangsing adalah permainan yang bisa berputar pada satu poros. Poros ini adalah titik keseimbangan yang dimiliki oleh gasing sehingga gasing bisa berputar dengan baik. Gasing disebut sebagai salah satu mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi yang bisa dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Kemudian ada layangan. Bermain layang-layang sangat bergantung pada cuaca, khususnya angin. Karena layang-layang akan sulit terbang jika tidak ada angin. Layang-layang merupakan salah satu permainan tradisional dari Indonesia. Layang-layang sering dimainkan oleh anak-anak di tanah lapang. Nah, sekarang kita akan membahas permainan tradisional berkelompok. Bentengan. Permainan benteng-bentengan dimainkan oleh dua kelompok, yakni satu kelompok penawan dan satunya adalah kelompok tertawan. Masing-masing kelompok dalam permainan ini terdiri biasanya dari 4 hingga 8 orang pemain. Benteng atau markas kelompok dapat berupa tiang, pilar, ataupun pohon. Permainan ini dilakukan dengan menjaga benteng. Pemain yang keluar dari benteng atau markas berarti menyerbu dan akan dikejar oleh musuh. Pemain yang menyerbu tanpa tersentuh oleh musuh berarti dianggap tertangkap dan menjadi tawan. Pemain yang menjadi tawanan dapat diselamatkan oleh teman satu kelompoknya dengan cara disentuh. Kelompok akan dinyatakan menang jika dapat menyentuh markas musuh. Kapan permainan ini akan berakhir dan apa hukumannya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pemain. Permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok lainnya adalah ular naga.
Permainan ular naga biasanya dimainkan oleh 5 hingga 10 orang peserta yang akan berjalan secara melingkar-lingkar melewati gerbang yang dibuat oleh 2 orang yang mengangkat tangan membentuk gerbang. Sambil berjalan melingkar, pemain akan menyanyikan lagu ular naga. Ular naga panjangnya bukan kepala. Nah, seperti itu lagunya. Nanti kalian cari tahu lagi ya. Saat lagu sudah habis, 2 orang pemain yang disebut induk dan membentuk gerbang akan menangkap pemain yang melewati gerbang. Nah, pemain yang tertangkap ini kemudian harus memilih di mana dia ingin berdiri berderet di belakang induk. Permainan tradisional berkelompok lainnya adalah galah asin. Galah asin dikenal juga dengan nama gobak sodor. Nah, gobak sodor atau galah asin biasanya dilakukan di lapangan atau area terbuka. Area tempat permainan galah asin berbentuk persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal serta vertikal. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok atau regu. Satu kelompok menjadi regu jaga dan satunya akan menjadi regu serang. Masing-masing pemain dari regu jaga harus bergerak di atas garis yang telah dibuat. Pemain yang boleh melalui garis sodor hanyalah pemain yang menjadi penjaga garis melintang pertama atau sodor. Tugas dari regu serang harus berusaha melewati semua garis melintang yang dijaga oleh regu jaga. Jika ada salah satu pemain yang bisa kembali ke pangkalan awal tanpa tersentuh pemain regu jaga, maka regu diserang dinyatakan menang. Jika pemain regu jaga berhasil menyentuh salah satu pemain regu serang, maka regu jaga dinyatakan menang. Jika salah satu regu menang, maka 2 kelompok tersebut akan bertukar posisi dan kembali memulai permainan. Nah, itulah permainan-permainan tradisional yang dilakukan secara sendiri ataupun secara berkelompok. Kita memainkan permainan tradisional memiliki manfaat loh. Kira-kira apa saja manfaat memainkan permainan tradisional? Nah, manfaat yang pertama adalah melestarikan budaya bangsa Indonesia. Kemudian melatih bekerja sama saat bermain dengan kelompok. Permainan tradisional juga melatih kesabaran saat harus bermain secara bergantian. Selanjutnya, manfaatnya adalah berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Permainan tradisional juga mengajarkan kita bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain dan tidak sombong saat menang. Sekian penjelasan dari Ibu ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.